Harus dadi. Iya. Kowe kudu maling. Maling apa niku, Mbah? Maling mesti ora ati. Maksudnya maling kuwi kudu korupsi. Oh, nggih. Iya, saku boga. Saku, Mbah. Tenan? Nggih. Loh, Mbah, itu kan nggak bener, Mbah. Ah, mana kowe? Urus aku. Kowe melu-melu nyapo? Lah masa masnya mau calon lurah kok disuruh korupsi? Likom satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likom satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Nuwun. Saya Mbah. Kula. Kula nuwun. Kula Mbah. Kula nuwun Mbah. Mbah. Apa? Katanya ini Mbah Bokir bukan? Ya aku dhewe. Nah, Mbah, mohon maaf. Saya izin mau bertamu. Saya mau bertanya, apakah benar Mbah Bokir yang menantang Gus Nur Samsun? Yo, aku sing nantang. Oh, di sini saya datang Mbah. Nek bulan apa? Ya, mau ketemu Mbah Bokir. Aku ora kowe kok. Lah, kok nggak anu aku ngosnya gimana Mbah? Aku ora nantang jenenge Gus Nur Samsun sapa? Mau, mau menantang Gus Nur Samsun? Iya, nantang iki dhek kok. Lah, kan sudah datang Mbah ini Mbah, kami berdua. Wis sapa? Aku ora nyeluk kowe kok, nantang kowe kok. Lah, setahu Mbah, Gus Nur Samsun itu seperti apa Mbah? Mau rambutnya gondrong. Oh, rambutnya gondrong. Yo. Oh, iya iya iya. Saya muridnya Mbah. Ya bulan apa? Saya mau ketemu sama Mbah Bokir. Jadi di sini saya diutus sama Gus Nur Samsun. Mbahnya menantang Gus Nur Samsun kan? Yo. Nah, kami berdua sudah datang ke sini, Mbah. Nah, Mbahnya tadi bertanya, kok sing teko kowe kan gitu. Yo. Nah, kan saya utusan, Mbah. Saya diperintah sama Gus Nur Samsun untuk datang ke sini mau nemuin Mbah Bokir. Gus Nur Samsun nggak berani datang ke sini, Mbah. Ini apa daerah ini? Anu lagi apa namanya? Program nambah anak katanya, Mbah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun ketika ditantang oleh seorang dukun santet, yang mana kemudian diketahui sang dukun meminta seorang calon kepala desa agar melakukan korupsi, dan Gus Nur Samsun berusaha untuk menghentikannya. Kisah ini bermula dari Mbah Bokir, seorang dukun santet yang menelepon Gus Nur Samsun, yang mana Mbah Bokir ini ingin menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun tidak terima atas aksi Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi dan memberantas para dukun santet. Dan dengan ilmu kanuragannya yang katanya sangat hebat, dia ingin berbalik menghabisi Gus Nur Samsun. Dan karena ditantang itulah Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumahnya. Namun sang dukun ternyata lupa dengan fisik Gus Nur Samsun. Karena yang dia ketahui Gus Nur Samsun itu berambut hitam panjang, tidak berambut pendek yang berwarna pirang. Sebab itulah Gus Nur Samsun mengaku bahwa dia sebenarnya hanyalah utusan dari Gus Nur Samsun, yang tujuannya hanya untuk klarifikasi, benarkah dukun Bokir telah menantang Gus Nur Samsun. Maka terjadilah perbincangan penuh urat saraf Gus Nur Samsun dengan dukun Bokir. Sehingga kemudian datanglah seorang pria dan istrinya yang bertamu kepada sang dukun. Yang kemudian diketahui, pria tersebut sedang proses mencalonkan diri menjadi seorang kepala desa.
Dan dia ingin minta bantuan kepada dukun Bokir, agar membantunya dengan kemampuan ilmu gaib yang dimilikinya. Sang dukun pun kemudian bersedia untuk memenuhi permintaan tamunya tersebut. Namun untuk melakukan, dia meminta sejumlah uang mahar. Akan tetapi, ada syarat lain yang harus dilakukan sang calon lurah. Yaitu agar ketika dia sudah berhasil menjabat, agar melakukan korupsi uang rakyat. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat Gus Nur Samsun menjadi cukup emosional. Baginya, syarat harus korupsi yang diminta oleh sang dukun itu sungguh tidak bisa dia terima. Karena hal tersebutlah penyakit kronis di negeri ini, yang membuat negara hancur dan rugi. Dan anehnya, sang calon lurah itu juga bersedia memenuhi syarat yang diminta dari dukun Bokir. Sehingga dengan emosional, Gus Nur Samsun ingin segera menghancurkan sang dukun. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silakan disaksikan videonya selengkapnya. Soalnya saingan kula niku sakniki sing jabat. Oh, sayanganmu abot. Saingannya abot. Kowe njaluk tulung aku, Bokir. Nggih. Terus kowe sanggup persyaratannya? Sanggup, Mbak. Tenang. Nggih. Tapi nak wis dadi. Loh Mbah, kan yang datang saya dulu Mbah. Kowe rasa kayak ngomong saya, aku tamu. Tamu kudu sik. Lah gimana sih Mbah? Belum ora wani ora wis syaratane. Mantun, Mbak. Tenang. Nggih. Tapi abot lho kabune. Pripun? Tenang. Nggih. Nak wis dadi. Kowe kudu maling. Maling napa niku, Mbak? Maling musuh rantai. Maksudnya maling kuwi kudu korupsi. Oh, nggih. Piye, saku boga. Aku, Mbak. Tenang. Nggih. Loh Mbah, itu kan nggak bener Mbah. Menang kowe. Urusanku. Kowe melu-melu nyapo. Lah masa masnya mau calon lurah kok disuruh korupsi? Itu nggak bener itu mas. Yo karepku to, iki syaratane yo. Wah ini Kowe kok melu-melu nyapo. ya kan saya tamu duluan Mbah, kenapa kok yang diladenin dia? Lah kuwi gak ngenteni kowe kok, nanyur kowe kok teko nyapo. Lah kan saya disuruh Mbah. Dia ngapa di sopo? Lah sampe nantang siapa? Lah kok nantang Gus Samsun kok sing teko kowe iki lho. Lah kan bae iki nyapo. ya kan saya perwakilan Mbah. Lah pura-pura kowe kok pura gurumu kok. Ya udah kalau gitu selesaikan dulu permasalahan kita Mbah. Lah iki ngurusi tamu sik nyapo. Kok yang penting dia seakan-akan. Niki sinten to, Mbak? Boh iki wong ora ngerti aku, cucu teko. Enggak Ya, jelas masa saya nggak didulukan. Kowe cari iki, aku ora urusan kowe sik. Aku sana gurumu, kok sing teko kowe aku penting tamuku dhisik. Mentang-mentang ada duitnya Nggih. didulukan. Aku boga. Saku, Mbak. Nah, Nggih. yo ana sagu tak. Parai. Mohon maaf mas, sampean mau nyalon lurah toh? Nggih. Nggak bener sampean itu disuruh Kowe korupsi. meneng kowe. Aku gak urusan kowe. Iya, Nggih, saku. nah, Nggih. nang ya. Nggih. Yo. Nah, wis dadi yo lali. Kowe kudu maling. Kudu korupsi. Yo, Nggih. wis dadi. Mbah, dosa itu mbah. Itu dosa mbah. Mas, jangan mas kayak gitu mas, nggak baik mas. Itu dosa. Sampai datang ke Mbah Dukun, Mbah Bokir, Nggih. mau minta tolong nyalon lurah. Iya. Oh, salah mas, sampai mas. Ini ngapusi mas. Ah, kowe meneng kowe, aku gak urusan kowe iki. Emang sampai bisa bantuin jadi dukun? Jadi dukun, jadi lurah. Yo iso, lah ngopo iki namun ning aku gak iso ndek-ndek. Ora iso ngomong ndek. Oh, orang sampai sendiri aja nggak jadi lurah, bantuin orang mau nyalon lurah. Ayo, gimana? Dadi lurah, kowe dukun. Oh, dukun. Mbah, jangan sombong, Mbah. Itu nggak boleh, nggak baik. Nggak baik, Mbah, sombong, Mbah. Oh, jeneng dukun iki sombong. Masa harus gitu, Mbah? Lah iya. Oh, nggak baik, Mbah, sombong, Mbah. Itu apalagi nyaranin korupsi, kasihan rakyatnya, Mbah. Masyarakatnya kasihan. Kalau nanti masyarakatnya diperes, korupsi haknya rakyat, Mbah. Kok mau dikorupsi? Ini nggak bener, Mbak, Mas. Urusanku sebentar aku kan urusanku ndek dadi lurah. Nah, ini saya rekam loh. Ayo, sampean loh, ayo. Apa? Ora peduli kok rekam. Lah urusan karo kowe apa? Aku urusan karo gurumu. Lah nantang gurumu sing teko kowe. Ya kan saya diperintah, Mbak, saya diutus, Mbak, ke sini. Itu. Lah pernah nantang aku. Enggak, orang saya nggak mau nantang ke sini, mau klarifikasi bahwa kenapa sampai menantang Gus Nur Samsun? Katanya sampai dendam. Ya kan, dendam itu nggak baik, Mbah. Yang pertama. Kedua, katanya sampean temanmu itu ditantang sama Gus Nur Samsun. Padahal sebaliknya, temanmu yang menantang Gus Nur Samsun. Saya di sini sebagai muridnya Gus Nur Samsun untuk meluruskan salah paham ini. Gitu. Jadi sampai itu salah paham, Mbah. Lah jare boloku kowe. Nah, sampean lebih percaya siapa? Percaya Gus Nur Samsun atau temanmu?
Ya kowe percaya karo kancaku to? Wong kancaku sak guruan karo aku. Ya iki sapa? Ya saya kan muridnya Gus Nur Samsun, Mbah. Ya aku ora urusan karo kowe kok, aku urusan karo gurumu kok. Nah, ya udah gini aja, Mbah. Yang jelas di depan mata saya menyaksikan, Mbah, di sini ada kebatilan sampai menyuruh masnya yang mau nyalon lurah untuk korupsi. Kan nggak bener. Itu. Nggak bener itu. Nanti minta apa lagi, sampai mintanya yang aneh-aneh pasti. Dukun kan kayak gitu. Nah, ini harus saya luruskan, Mbah, karena di depan mata saya ada yang batil. Maksudmu piye? Batil piye? Nggak sampai batil kok, Mbah. Piye? Ya sampai musyrik, Mbah, sesat, Mbah. Sesate opo? Nah, ini mengajarkan untuk korupsi. Kan nggak bener itu. Kita syaratan kuwi lho, dek takon korupsi karo maling lho. Karo ngopo? Nah, itu dosa, Mbah. Nggak bener, masuk neraka nanti, Mbah. Ngerti orang rokok, Mbah? Ora ngerti aku. Aduh, iki angel iki urusan karo dukun tane. Wah, yes. Nah, terus gimana, Mbah? Saya kan sudah datang di sini, Mbah. Wes urusi kowe iki mumet. Nah, masa masnya yang mau diurusin? Saya enggak. Karena sang ngomongin meneng kok. Ya. Wes yo persyaratan kono. Ampun, Mbak. Ndi? Di mobil. Nah wes gonen. Nak kan aku yang pengen dadi lurah, aku wis lari syaratnya mau. Kowe kudu maling karo kudu kursi. Aku ora. Aku. Nah, Udah gini aja lah, Mbah. Daripada kelamaan, Mbah. Sebelum sampean ketemu sama Gus Nur Samsun, ngadepin dulu muridnya bisa enggak sampean? kowe ora nata aku kowe. Oh, enggak. Tapi Lah kowe iki aku kuku kok arep nata aku. Arepmu piye? coba lihat kukunya. Heeh. Oh, kukune wae kaya apa jenenge kae? Kaya silet pitik. Kaya ngono, Mbah. Kalau sampai ngelawan Gus Nur Samsun nggak ada apa-apanya, Mbah. Nih, langkain dulu saya muridnya, Mbah. Kalau sampean berani sama saya, Tenan lu piye? boleh dicoba, Mbah. Udah. Mbah, itu mau ngapain? Tak ngono kuwi to. Ya kan wajar, Mbah. Saya kan murid, Mbah. Bukan guru, Mbah. Kalau murid ya wajar, saya kayak gini. Santai, Mbah, slow. Emang saya juga takut sama sampean? Saya nggak takut, Mbah. Dua orang pun dukun seperti sampean pun saya nggak mundur, Mbah. Karena di belakang saya tembok ini, Mbah. Jadi nggak bisa mundur, Mbah. Gitu. Ilmu cesak kuku arep macam-macam kowe. Siapa, Mbah? Awakmu? Ah, belum tahu dia, Dek. Sampean belum tahu toh? Siapa saya? Ora ngerti. Aku jenengku Jepri, Mbah. Arep jepri arep sapa ora jagas. Hmm. Apa entah aku pengen cedok gurumu, pengen nantang gurumu. Nah, kenapa orang sampai ngadepin saya aja nggak bisa kok? Ayo, emang sampai bisa mengalahkan saya? Tenang yo awakmu. Nggak boleh pergi dari sini. Halangi pintunya kalau mereka pergi dari sini. Tendang. Mana ilmumu? Allahu Akbar. Nah, mana ilmumu? Oh, sik entenono. Kaya goleki mikrolet yang ngenteni. Mana ilmumu? Nah, sampai melawan muridnya aja nggak mampu, Mbah, apalagi melawan guru saya. Ah, keluarkan semua ilmu-ilmumu, keluarkan semua apa itu parewanganmu, biar mereka berdua juga menyaksikan bahwa Mbah Bokir yang mereka mintai pertolongan kalah oleh muridnya Gus Nur Samsun. Ayo. Oke. Sini bangun. Kuat tenan yo. Wow, aku mau ngombe anu, Mbah, ngombe jamu kuat kok, Mbah. Rong ronde, telung ronde cek kuat, Mbah. Tenang ya. Cilik ndek tapi rasa, Mbah. Daripada sampean gede, lungker, ah. Rasa kayak cocok kowe. Ayo. Ayo. Sini. Sampean harus meminta maaf sama Gus Nur Samsun. Mau nggak minta maaf sama Gus Nur Samsun? Ora gelem aku. Kenapa nggak mau? Aku ora trimo kanca diajar. Ya. Aku pengen dendam. Balas dendam sama Gus Nur Samsun? Yo. Nggak mampu, Mbah. Melawan muridnya aja nggak mampu. Itu. Udahlah, tobat, Mbah. Tobat. Oke. Loh, iya toh wong iki dijak ape-ape ra gelem. Njalukmu piye? Hah? Ngejakmu apa? Ngejakmu apa? Ayo bel. Iki sandang pangan aku arep pateni apa? Sandangan pangan kaya ngene iki wah gak jelas iki sirik, Mbah. Musyrik. Lho bel aku ora aku pangan saka ngene iki kok arep ngopo? Mangan watu wae, Mbah, atos, Mbah. Awet. Lho kowe pangan watu. Oh, aku mangan watu, manganku ki anu kok tempe kok, Mbah.
Mawatu. Jadi sana pangkok buluku sana pangkok. Mana ilmumu yang paling kuat coba? Oh, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahya akun cahya mulia sifatin Allah. Nur Muhammad rupaku amat di jagat cilik sayyidin kersa sayyidin sabda tidak kersani Allah berkah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Akbar. Akbar. Pingsan kebablasan. Capek dek sudah. Kita buang ilmunya. Mas, Mbak. Kalian tuh udah nggak bener. Mau menyalonkan lurah, jangan ke dukun. Ya. Jangan ke dukun. Nih, tak kasih tahu. Sekarang saya mau dengar dulu. Yang dia cari sebenarnya itu saya. Yang dinamakan Gus Nur Samsun itu saya. Karena dia taunya saya di saat rambut panjang. Makanya dia tidak mengenali saya. Rambut saya sudah saya potong kemarin. Itu. Dia tidak mengenali. Nah, dan di sini Mas, saya berpura-pura. Asal kalian tahu, kalau pengen menjadi aparat atau pejabat negara, yang benar jalannya. Jangan main kesesatan seperti ini, apalagi nyogok, apalagi nyuap dan sebagainya. Itu haram, nggak benar. Kalau kalian pengen menjadi lurah yang amanah, kalian pasti hanya yang dikejar adalah kesuksesan kan? Apa yang kalian cari? Pasti kesuksesan kan? Kesuksesan yang kalian cari itu pasti kesuksesan materi. Itu udah nggak benar semua. Saya kasih tahu Mas, Mbak, kesuksesan, jika kalian pengen mendapatkan kesuksesan, ada caranya. Tidak harus datang ke dukun, tidak harus nyuap, nyogok dan sebagainya. Enggak, bukan seperti itu. Lantas kesuksesan apa yang harus dicari kalau caranya seperti itu? Itu bukan kesuksesan, tapi apa? Malapetaka. Itu. Kesuksesan yang benar yang kalian cari adalah satu, kalian harus melakukan. Yang pertama, seberapa banyak dan seberapa besar kepedulian kalian terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa banyak dan seberapa sering kalian membantu orang lain. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, seberapa banyak dan seberapa besar prihatin ataupun membantu orang lain atau bersosialisasi kepada lingkungan. Itulah kesuksesan. Kesuksesan yang hakiki bukan seberapa banyak jumlah harta kekayaan kalian. Kesuksesan bukan dinilai dari berapa banyak uangmu, berapa banyak mobilmu, berapa luas tanahmu, seberapa besar rumahmu. Bukan itu. Seberapa tinggi pangkatmu itu bukan kesuksesan. Kalau hanya kalian jadi lurah tujuannya korupsi, lebih baik hentikan. Kasihan rakyat masyarakat. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Gus Nur Samsun dengan dukun Bokir. Dan pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan sang dukun. Ilmu pamungkasnya menghajarnya, sehingga tubuhnya langsung tumbang tak berdaya. Gus Nur Samsun pun segera mencabut ilmu sesat sang dukun. Setelah itu, mencoba berkata kepada sang calon lurah di hadapannya, yaitu agar senantiasa berbuat baik dalam setiap tujuannya. Menjadi pejabat itu adalah amanah rakyat, seharusnya dia menjaga amanah tersebut untuk mensejahterakan mereka. Gus Nur Samsun pun merasa bersyukur, sang dukun Bokir yang terlaknat itu berhasil dihancurkan. Juga bersyukur, sang calon lurah itu juga bisa dia sadarkan. Tentunya juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk untuk melakukan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.